Selamat pagi, salam inspirasi. Kali ini kita akan coba bincang-bincang tentang motivator terbaik atau motivator terburuk adalah diri sendiri. Nah, kita sengaja bicara tentang motivator ini karena banyak orang yang hanya bisa menyalahkan orang lain atas kegagalannya, atas ketidaksuksesannya, atau atas ketidakmampuannya berkarya, lalu menghina dan mencela. Padahal manusia adalah makhluk yang paling sempurna dijadikan Allah. Bicara tentang motivator terbaik atau motivator terburuk, kita analogikan seperti kendaraan, ya. Ini mobil-mobilan, ya, atau penggerak yang paling hebat atau yang paling bagus adalah apabila digerakkan dari dalam, ya. Motivasi atau yang menggerakkan seseorang untuk berbuat itu yang paling bagus adalah apabila digerakkan dari dalam diri. Sama seperti mobil ini yang apabila mesinnya bagus, ya, rodanya bagus, semuanya bagus, aerodinamisnya juga bagus, maka dia bisa menempuh kecepatan yang sangat tinggi, ya, seperti mobil balap, atau dia bisa mendaki pendakian yang sangat tinggi. Berbeda dengan apabila dorongan dari luar, ya. Anak-anak manja, orang-orang yang terbiasa mendapat dukungan dari orang tua, dari lingkungan, ya dia hanya didorong, ya. Kemampuan untuk mendorong itu sangat terbatas, ya, dan jangka waktunya juga sangat terbatas. Jadi andalkanlah kemampuan diri sendiri, ya, motivasi diri sendiri untuk berbuat yang terbaik, ya, untuk memberi manfaat, sehingga dari manfaat dan perbuatan baik tersebut akan muncul lagi ide-ide atau inspirasi untuk berbuat baik yang berikutnya atau berbuat hebat berikutnya. Oleh karenanya, ya, ini analogi mobil ini menurut saya sangat tepat, ya. Nah, sebaliknya motivator terburuk juga adalah diri sendiri. Apabila mobil ini mesinnya rusak atau mesinnya tidak memenuhi standar, ya, tidak cukup kuat untuk mendaki, tidak cukup kuat untuk melaju dengan kencang, ya, apalagi kalau di bannya ini, ya, kempes, ya, dan mungkin juga bodi mobilnya dibuat tidak begitu aerodinamis, ya, dia tidak akan bisa melaju kencang. Oleh karenanya, ya, mari kita bangun motivasi, ya, dari dalam diri, dan jangan pernah menyalahkan orang lain, jangan pernah menyalahkan lingkungan, karena memang takdir itu sudah, karena hidup itu memang harus berkompetisi dengan lingkungan. Bicara motivator terbaik, ada 7 faktor yang menyebabkan seseorang termotivasi. Yang pertama adalah tekad yang sangat kuat, ya. Tekad yang kuat itu untuk menjadi orang hebat, menjadi orang yang bermanfaat, ya, itu akan sangat kuat, ya, untuk membuat seseorang berpikir yang terbaik, mencari jalan untuk berbuat, serta mengoptimalkan segala kemampuan yang ada pada diri. Lalu yang kedua adalah keikhlasan, ya. Keikhlasan itu membuat seseorang, ya, berbuat begitu luar biasa, ya. Keikhlasan dapat mempengaruhi segala kemampuan, segala energi yang ada dalam diri manusia untuk keluar. Akan berbeda dengan orang yang tidak ikhlas. Orang yang tidak ikhlas hanya mengharapkan sesuatu, mengharapkan imbalan. Apabila di tengah jalan dia berpikir imbalannya tidak akan tercapai, maka dia akan langsung down. Lalu yang ketiga adalah kesabaran, ya. Sabar ini dalam arti sabar menantikan hasil yang dia kerjakan, tetapi terus berbuat, ya. Jadi sabar ini bukan sabar tapi tidak bekerja, ya. Tetap menanam sebanyak-banyaknya, tetap berbuat sehebat-hebatnya tanpa berpikir kapan hasilnya bisa dipetik, ya, atau apa hasil yang bisa dipetik. Karena pasti yang berbuat terbaik akan mendapat hasil terbaik. Lalu faktor yang menggerakkan diri yang berasal dari dalam yang keempat adalah keyakinan. Keyakinan yang sangat kuat, ya. Apakah itu keyakinan akan mencapai sesuatu, ya, karena
dengan keyakinan ya memikirkan sesuatu yang baik, ya akan tercipta yang baik, akan jadi yang baik. Sehingga dengan keyakinan itu semua energi dan kemampuan akan fokus. Berbeda dengan orang setengah-setengah yakin, ya energinya bercabang-cabang, pikirannya bercabang-cabang. Lalu yang kelima adalah passion atau gairah. Jadi hidup itu harus selalu bergairah, harus selalu bahagia, banyak bersyukur atas apa yang sudah didapat ya, dan bersyukur juga atas yang belum didapat. Karena dengan ketidakadaan itu sering muncul energi yang luar biasa, semangat yang luar biasa ya untuk meraih sesuatu. Jadi gairah atau passion itu sangat penting, selalu ditumbuhkan di dalam diri. Jadi passion atau gairah itu harus selalu ditumbuhkan, dipelihara, bersemi di dalam diri manusia, dalam diri kita, agar kita selalu gembira dan berbahagia serta berusaha. Semangatnya itu sangat tinggi. Lalu yang bisa juga menumbuhkan energi dari dalam diri adalah akui dan teladani kelebihan orang lain. Ya, jangan pernah mencela, jangan pernah menghina orang lain, karena itu tidak ada gunanya, malah merugikan diri sendiri ya. Lihat orang-orang yang baik, walaupun orang yang baik itu orang yang tidak suka kepada kita atau tidak kita sukai, tapi ambil poin positifnya, ambil nilai-nilai positif dari semua orang, dari siapapun sebanyak-banyaknya, dan itu jadikan teladan untuk kita ikuti. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir untuk motivator terbaik adalah akui dan perbaiki kekurangan diri. Karena akan banyak timbul hal-hal yang baik ya, banyak timbul kemampuan-kemampuan yang atau bakat-bakat yang selama ini terpendam ketika seseorang memperbaiki kekurangannya. Sebaliknya, apa-apa yang menjadi motivator terburuk dalam diri ya. Yang pertama adalah malas ya. Orang yang malas ya tidak akan bisa berbuat apa-apa ya, atau malas berbuat apa-apa ya, akhirnya dipengaruhi oleh siapapun ya tetap malas. Orang-orang yang dari kecilnya suka bermanja-manja, yang bermalas-malasan ya itulah didatangkan guru sehebat apapun ya, diberikan fasilitas sehebat apapun, kalau orang itu malas, pemalas ya dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Lalu yang kedua adalah cepat berpuas diri. Ada orang-orang yang ya segini adanya saja tetapi tidak mau berusaha. Beda dengan orang yang bersyukur setelah berusaha, ya dia mensyukuri apa adanya. Tapi kalau orang cepat berpuas diri, ya dia dengan cukup apa adanya tanpa mau berusaha, ya itu akan menjadikan motivator buruk buat diri seseorang. Lalu yang ketiga adalah trauma. Orang-orang yang trauma ketika melakukan sesuatu, orang-orang yang mengalami kecelakaan atau ditolak atau apapun, lalu dia tidak mau lagi berusaha, itu hal yang sangat merugikan diri sendiri. Harus dilupakan, harus dihilangkan ya, karena diri kita, hanya kita yang akan menolongnya. Jangan mengharap pertolongan dari orang lain, sehingga jangan pernah merasa trauma untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Lalu yang keempat adalah sombong. Kesombongan itu akan membuat seseorang merasa paling baik atau terbaik, sehingga tidak lagi mau berusaha menjadi lebih baik. Jadi hilangkan kesombongan apabila kita ingin menjadi lebih baik atau menjadi yang terbaik. Lalu yang kelima adalah yang menjadi motivator buruk buat seseorang adalah rendah diri. Ya, orang yang rendah diri ya beda dengan orang rendah hati. Orang yang rendah diri itu orang yang minder ya. Motivator terburuk lainnya yang keenam adalah iri dengki. Iri dengki, benci ya yang dipelihara di dalam hati itu adalah hal-hal yang akan menjadi pemberat, akan menjadi sandungan yang membuat seseorang tidak lagi bisa berkembang. Yang ketujuh yang menjadi penghalang ya atau menjadi motivator terburuk dalam diri ini, suka menyalahkan orang lain ya, lebih suka mencari kesalahan di luar diri sendiri, padahal kesalahan di luar diri sendiri itu tidak dalam kontrol diri untuk memperbaikinya.